Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada presentasi kali ini, saya akan membahas transformasi strategis digital di Wahana Travel dari sudut pandang middle management yang berperan sebagai penggerak perubahan. Wahana Travel adalah perusahaan jasa perjalanan wisata yang melayani bisnis dan pribadi atau B2B dan B2C dengan layanan utama berupa tiket pesawat, hotel, paket tour, travel dokumen, dan MICE. Dalam konteks perusahaan ini, digitalisasi diposisikan bukan sekedar adopsi teknologi, melainkan sebagai enabler yang mengintegrasikan proses memperkuat koordinasi kerja dan meningkatkan efektivitas operasional. Adapun tujuan strategis wahana travel yang berkaitan dengan digitalisasi ini terbagi dalam 4 arah, yaitu meningkatkan kualitas layanan, mengoptimalkan proses operasional melalui digitalisasi, mendorong pengambilan keputusan berbasis data, dan meningkatkan brand awareness dari kanal digital. Sebelum perubahan dapat dijalankan, organisasi harus menilai kesiapannya. Di Wahana Travel, kekuatan yang sudah ada adalah kepemilikan sistem dan kanal digital, serta kesadaran organisasi terhadap pentingnya digitalisasi dan peluang yang ada pada digitalisasi ini. Namun, ada sejumlah gap yang signifikan menjadi penghalang dalam perubahan ini, yaitu kampanye perubahan dan eksekusi strategi belum berjalan konsisten, koordinasi antar tim masih manual, standar kerja digital yang belum seragam, dan monitoring serta evaluasi kinerja belum konsisten. Ini adalah kondisi yang dapat dipahami sebagai delta, yaitu jarak antara kondisi saat ini dan target perubahan yang diinginkan. Delta ini tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga kultural dan manajerial. Pertanyaan berikutnya adalah bagaimana perubahan dijalankan. Materi sesi 10 menjelaskan bahwa proses strategis yang efektif harus mengalir secara horizontal di seluruh kelompok fungsionalitas, bukan vertikal melalui hierarki. Dalam konteks wahana travel, saya memetakan alur proses digitalisasi yang terdiri dari 7 tahap, mulai dari input kebutuhan, pemetaan proses kerja, perancangan solusi digital, koordinasi lintas fungsi, monitoring progres, implementasi, dan evaluasi dan perbaikan. Pemetaan ini penting karena seperti yang ditegaskan dalam materi, strategi map is a visual representation yang membantu mengklarifikasikan bagaimana tujuan strategis saling berkaitan dan menjadi panduan prioritas tindakan. Lead digital tidak hanya sebagai orang yang hanya membangun sistem, tetapi memastikan setiap tahap dapat dijalankan bersama oleh semua fungsi yang terlibat. Case yang saya angkat adalah adanya gap antara strategi dan eksekusi digitalisasi, sebuah fenomena yang menurut saya relevan dengan materi strategic process and change. Saya melihat di wahana travel, arah perubahan sebenarnya sudah ada di level manajemen, tetapi dalam pelaksanaannya justru muncul silo antara fungsi-fungsi yang seharusnya berkolaborasi. Ada data dari PMI yang menunjukkan bahwa 75% manajemen perubahan gagal bukan karena strategi yang buruk, melainkan karena kurangnya dukungan dari karyawan dan absennya jembatan komunikasi yang efektif antar level.
Dalam konteks wahana travel, hambatan itu nyata. Digital, operasional, dan administrasi bekerja dengan ritme dan standar yang berbeda-beda. Perubahan tidak bisa diselesaikan hanya dengan keputusan formal dari atas kertas. Ia membutuhkan tim lintas fungsi yang menjadi katalis, middle manager yang mampu menerjemahkan visi ke tindakan nyata, dan implementasi yang adaptif, bukan restrukturisasi formal, tetapi penyesuaian cara kerja yang berjalan secara kolaboratif. Di slide ke-6 ini, saya menjelaskan peran middle management yang menjadi aktor utama dalam transformasi digital ini. Dalam kasus wahana travel, lead digital research and development menjalankan fungsi ini secara konkret, yaitu menerjemahkan tujuan strategis, direksi ke langkah operasional yang bisa dijalankan oleh anggota tim, menyampaikan insight operasional kepada manajemen, serta memastikan tim benar-benar digunakan dan memberi dampak nyata. Ini selaras dengan pandangan dalam materi bahwa manajer menengah diposisikan secara ideal untuk menjembatani gap antara rencana visioner manajemen senior dan realitas kompleks yang dihadapi oleh tim operasional setiap harinya. Perubahan ini bisa bergerak secara sistematis, dibutuhkan campaign team, yaitu kelompok lintas fungsi yang bertugas merancang, mengelola, dan memantau implementasi perubahan strategis ini. Sekaligus juga memastikan setiap langkah tetap selaras dengan tujuan organisasi. Di wahana travel, tim ini terdiri dari Digital Research and Development, Direksi, Operasional, Administrasi, dan Finance. Tugas utamanya bukan hanya mengeksekusi perubahan, tetapi menyamakan pemahaman tentang tujuan perubahan, menentukan prioritas perbaikan, dan menjaga komunikasi tetap konsisten. Materi sisi 12 menegaskan bahwa komunikasi kampanye adalah tulang punggung dari setiap inisiatif perubahan. Tanpa komunikasi yang jelas dan terstruktur, bahkan strategi terbaik pun dapat gagal di level implementasi. Campaign tim yang efektif juga tidak selalu mengubah struktur organisasi, tetapi fokus pada penyelesaian hambatan koordinasi yang selama ini berjalan terpisah-pisah. Sebelum kampanye perubahan dilaksanakan, ada tahap penting yang sering dilewati, yaitu menilai kesiapan organisasi secara menyeluruh. Dan perubahan harus diawali dengan pemahaman mendalam tentang Delta yang telah dijelaskan di beberapa slide sebelumnya, serta komitmen ketersediaan sumber daya dan budaya organisasi. Di Wahana Travel sendiri, penilaian saya mengidentifikasikan bahwa komitmen pimpinan sudah ada, tetapi keselarasan antar level masih menjadi tantangan karena tidak semua fungsi bergerak dengan pemahaman yang sama tentang arah digitalisasi. Setelah kesiapan dipetakan, langkah berikutnya adalah menentukan arah perubahan yang paling berdampak dan paling layak untuk dieksekusi terlebih dahulu. Konsep High Impact Change Area menekankan bahwa perubahan strategis harus fokus pada area yang secara langsung menghubungkan tujuan strategis dengan proyek taktis. Dalam konteks wahana travel, 4 fokus utama yang saya identifikasi adalah: pertama, memecah silo, karena penelitian lintas industri menunjukkan bahwa silo organisasi secara konsisten menjadi sumber inefisiensi, keputusan yang tidak menyeluruh, dan menjadi hambatan inovasi. Kedua adalah menganalisa berbasiskan data. Ketiga adalah uji coba secara terukur, agar ekspektasi dapat dikelola
dan resistensi dapat diminimalkan sebelum implementasi secara menyeluruh. Dan yang terakhir, yang keempat, menghindari perbaikan parsial atau terfragmentasi. Karena masalah lintas fungsi tidak bisa diselesaikan jika solusinya hanya menyentuh satu bagian proses saja. Dengan mengikuti langkah-langkah ini, kami tidak hanya menentukan apa yang perlu diubah, tetapi juga bagaimana perubahan itu dapat dijalankan secara terarah, terukur, dan selaras dengan tujuan strategis organisasi. Blueprint ini adalah rangkuman perjalanan transformasi yang ingin ditempuh oleh wahana travel. Kondisi awal yang ditandai oleh silo antar fungsi, proses yang tidak terintegrasi, komitmen yang tidak konsisten, peran middle management yang belum optimal, dan resistensi perubahan yang masih tinggi. Menjadi titik tolak untuk membangun kondisi final yang jauh lebih terintegrasi, efektif, dan terarah. Keberhasilan transformasi ini bergantung pada 3 pilar utama, yaitu campaign team yang kuat dan lintas fungsi, komunikasi perubahan yang konsisten dan berbasis dialog dua arah, serta dukungan eksekutif yang berkelanjutan. Sebagai kesimpulan, middle management adalah aset berharga dalam proses perubahan strategi, bukan karena posisi formalnya, melainkan karena pengetahuan, kapabilitas, kepemimpinan, dan kemampuannya berdiri di antara visi dan realita. Ketika middle management diberdayakan dengan baik dalam sebuah campaign yang terstruktur, perubahan tidak lagi sekedar wacana di level strategis, dan akan menjadi tindakan nyata yang dirasakan di seluruh lapisan organisasi. Demikian presentasi saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.